Latihan soal P3 Kaprawat episode 3. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share ya. Soal nomor 01 PPP Kaprawat, seorang perawat mendapati pasien laki-laki berusia 51 tahun yang unresponsif. Pasien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Saat ini, perawat akan melakukan kompresi dada untuk mendapatkan high quality CPR. Berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan perawat? A. 120 kali atau menit 6-8 jam. B. 60-100 kali atau menit 2-3 jam. C. 80-120 kali atau menit 3-5 jam. D. 100-120 kali atau menit 5-6 jam. Tidak ada pilihan yang benar. Jawaban D. 100-120 kali atau menit 5-6 jam. Pembahasan. CPR atau resusitasi jantung paru RJP merupakan salah satu yang mendasari bantuan hidup dasar dan dapat bervarias dalam pendekatan optimal terhadap pelaksanaan CPR tersebut tergantung pada penolong, korban, dan sumber daya yang tersedia. Tetapi, hal-hal yang mendasar tidak mengalami perubahan, yaitu bagaimana melakukan CPR dengan segera dan efektif. Agar CPR efektif, maka harus dilakukan dengan kualitas tinggi yang mencakup pada poin berikut. 1. Melakukan kompresi dada dengan kecepatan 100-120 kali atau menit. 2. Melakukan kompresi dada dengan kedalaman 5-6 cm. 3. Recoil penuh setelah setiap kali kompresi. 4. Meminimalkan jeda dalam kompresi. 5. Memberikan ventilasi yang cukup 2 napas buatan setelah 30 kompresi. Soal nomor 02 PPP Perawat, seorang pasien 35 tahun mengalami checking sehingga tiba-tiba batuk dan sulit bicara saat sedang makan apel serta tampak mulai kesulitan bernapas. Pasien tampak obesitas. Apakah manuver yang tepat dilakukan terhadap pasien? A. Back pulse. B. Chest thrust. A. Finger swab. D. Abdominal thrust. E. Heimlich maneuver. Jawaban B. Chest thrust. Pembahasan pada kasus didapatkan data dewasa 35 tahun dan mengalami obesitas sehingga manuver yang cocok dilakukan pada pasien tersebut adalah chest thrust. Soal nomor 03 PPP Perawat, pasien perempuan berusia 29 tahun masuk IGD rumah sakit dengan pasien tidak sadar akibat jatuh dari motor, terdapat luka pada sekitar wajah dan bahu serta kepala, kulit tampak sianosis, tidak ada pergerakan dada. Nadi sangat lemah. Apakah tindakan awal yang dilakukan pada pasien? A. Beri minum. B. Perbaiki posisi. E. Periksa jalan napas. D. Hentikan perdarahan. E. Berikan bantuan napas. Jawaban C. Periksa jalan napas. Pembahasan. Saat dalam keadaan darurat, prinsip ABC selalu dikedepankan. Kondisi pasien yang mengalami sianosis dan tidak ada pergerakan dada merupakan gejala bahwa pasien mengalami hambatan pada jalan napas. Hal yang dilakukan selanjutnya adalah memeriksa apakah ada sumbatan pada jalan napas. Soal nomor 04 PPP Perawat, seorang pasien dirawat dengan fraktur tibia terbuka dan luka robek yang mengenai organ hati. Pasien mendapatkan transfusi darah packed red cell sebanyak 3 kantong dengan indikasi shock hemoragik. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada pasien tersebut? A. Tidak ada dyspnea. B. Tidak ada reaksi alergi. C. Nilai kreatinin meningkat. D. Saturasi oksigen di atas 95%. C. Nilai Hb dalam batas normal. Jawaban D. Saturasi oksigen di atas 95%. Pembahasan. Fokus utama saat menangani pasien ini adalah nilai saturasi oksigen. Hal ini dikarenakan saat pasien kehilangan darah tidak sepenuhnya bisa membawa oksigen menuju otak. Jika tindakan berlanjut dengan pemberian transfusi darah, fokus utama tetap pada saturasi oksigen. Saat pasien mendapatkan transfusi darah, keluhan seperti sesak bisa saja terjadi dan pasien bisa saja mengalami desaturasi. Seorang laki-laki berusia 32 tahun masuk IGD mengalami kala dengan keluhan nyeri pada tulang belakang. Skala nyeri ke-6 pemeriksaan fisik ditemukan cedera, retak dan retraksi pada tulang belakang.
perdarahan 700 ml, IC 10, tekanan darah 180 mm hidrargyrum, frekuensi napas 25 kali menit, frekuensi nadi 105 kali menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Telah dirumuskan intervensi keperawatan dengan mempertahankan kepatenan jalan napas dengan teknik chin lift dan head tilt. Apakah intervensi selanjutnya pada kasus tersebut? A. Imobilisasi spinal. B. Kontrol perdarahan. I. Observasi tanda vital. D. Berikan cairan intravena. I. Observasi kepatenan jalan napas. Jawaban: observasi kepatenan jalan napas. Pembahasan. Head tilt ekstensi kepala dilakukan bila jalan napas tertutup oleh lidah pasien. Caranya dengan meletakkan satu telak tangan di dahi pasien dan tekan ke bawah, sehingga kepala menjadi tengadah dan penyangga lidah tegang. Akhirnya lidah terangkat ke depan. Chin lift angkat dagu bertujuan untuk mengangkat otot pangkal lidah ke depan. Caranya menggunakan jari tengah dan telunjuk untuk memegang tulang dagu pasien. Kemudian angkat dan dorong tulangnya ke depan. Setelah itu, periksa kepatenan jalan napas. Jika pernapasan mulut ke hidung diperlukan, tangan di atas dagu dapat digunakan untuk menutup mulut supaya pernapasan mulut ke hidung lebih efektif. Soal nomor 06 PPP Keperawat, seorang pasien berusia 27 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami multiple physical injury termasuk fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor. Hasil pengkajian menunjukkan pasien inkoheren, pucat dan diaporesis, tekanan darah 70-50 mm hidrargyrum, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nadi 140 kali menit dan frekuensi napas 30 kali menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien? A. Resiko ketidakefektifan pertusi jaringan serebral. B. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. C. Resiko penurunan curah jantung. D. Penurunan curah jantung. A. Resiko shock. Jawaban: A. Resiko shock. Pembahasan. Data fokus. Pasien mengalami multiple physical injury, fraktur pelvis akibat kecelakaan bermotor, pasien inkoheren, pucat dan diaporesis, TD 70-50 mm hidrargyrum, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nadi 140 kali menit dan frekuensi napas 30 kali menit. Masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut adalah resiko shock, yaitu kondisi tubuh beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi selular yang mengancam jiwa, di mana pada kasus terdapat faktor resiko kekurangan volume cairan akibat perdarahan yang terjadi karena fraktur pelvis dan multiple trauma yang dialami pasien. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPPK Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar ya.